Kalau di akhir workshop itu kan pasti ada kayak talent-talent yang difoto-foto ini. Nah sekarang ini, mohon maaf nih bapak nih, ini keren banget nih orang nih. Dia orang teater nih. Iya pak ya, keren teater ya pak. Iya. Jadi kita bisa, mungkin kalau untuk filmmaking ini mungkin lebih berasa kali ya sebutannya ya. Oke, ini sebentar aku set lampu. Kalian, oh iya balik lagi, kalian tuh pengen apa sih? Pengen ngelihat apa sih dari kameranya itu sendiri? Apa sih yang pengen kalian butuhkan untuk di fitur? Apa sih yang ingin kalian lihat? Apa kayak cuma sekedar, gue pengen tahu deh, lo kalau nentuin shot di adegan ini kayak gimana sih? Apa gimana? Apa itu kali ya? Teknis pengambilan. Teknis pengambilan, oke. Kita coba ya. Yang belum subscribe di channel ini, tolong bantuan subscribe-nya ya. Semoga sharing ini berguna. Sebenarnya di sini saya meminta Pak Hadi untuk mengekspresikan di mana secara skripnya itu adalah Pak Hadi di sini lagi sedih banget, kondisi di rumah sendirian. Pak Hadi memegang foto anaknya, tapi sebenarnya foto yang Pak Hadi pegang itu adalah anaknya itu sebenarnya udah meninggal dari lama. Kebetulan meninggalnya itu pas emang umur lagi sekitar umur 3 tahun karena udah terkena penyakit. Yang akhirnya meninggal, istrinya juga meninggal, yang akhirnya Pak Hadi cuma sendiri di sini. Lebih ke arah situ sih Pak Hadi. Oke, terus misalkan shot yang aku pilih adalah, anggapnya kita mau shot yang seperti ini. Medium shot, Pak Hadi sedang menghadap ke arah TV. Dia sedang menonton TV pada dasarnya. Sebenarnya tidak menonton sih Pak, tapi lebih ke arah Pak Hadi agak lumayan nyuekin TV-nya itu sendiri. Di sini aku gunain si aperture. Tapi kondisi seorang ayahnya ini, dia kan tahu anaknya meninggal. Ya. Tapi masih mengharapkan datang atau gimana? Sebenarnya seperti kayak Ada sakit jiwa gitu. sebenarnya gitu sih, dia sebenarnya udah tahu anaknya meninggal, tapi dia ngerasa anak tuh masih ada. Lebih ke arah situ sih kurang lebih. Jadi kenapa nih ada efektif di sini? Makanya kenapa aku tutup semua biar kita mainnya di low light aja. Lumayan kan, solusi murah kan. TV-nya aku dorong dikit ya, biar nggak terlalu nge-distract. Oke. Salah satunya aku milih kayak FS7 ini adalah sebenarnya handlingnya sih. Handlingnya itu kenapa sebenarnya sih lumayan ergonomik nih, karena buat kebutuhan shot. Kayak misalkan aku ya misalkan di sini aku setnya itu kan aku kebetulan seringnya itu pakai S-Log 2. Kenapa? Karena banyak colors yang kerja sama aku, kayak misalkan dari Super 8 mili, dari pihak Piramid segala macamnya, mereka sebenarnya cukup membutuhkan si S-Log 2 dibandingkan S-Log 3. Kenapa? Karena pertama seringnya itu project-project yang pada dasarnya butuh cepat. Projectnya pada dasarnya butuh cepat, jadi kayak kalau misalkan S-Log 3 kan berarti kan harus noise reduction apa segala macam, takutnya detailnya lebih hilang. Jadi daripada repot-repot, biasanya sih orang pada pakai S-Log 2 buat lebih cepat aja sih kerjanya. Oke, Pak, take your time aja Pak. Jadi ya nggak bisa take-nya itu semaksimal Bapak nangis Pak, boleh. Ya, Boleh ya. lah ya. Ya, ini tanpa dialog, anggaplah belum dialog. Ada dialog. Nggak usah kan. Ini jadi kayak dialog sedikit. Tapi bapak nggak usah. Oke ya, kita mulai. Biasanya sih kan di awal. Ya Pak, mulai action aja ya.
Oke, and cut. Lagi ke arah mukanya Pak Hadi. Kenapa mukanya Pak Hadi itu jadi kayak impact dari fotonya itu sendiri. Impact dari fotonya itu adalah dia mengingat kembali kejadian-kejadian yang menyenangkan sama anaknya, kejadian yang menyenangkan bersama istrinya, keluarganya. Jadi kalau misalkan nanti di editing tuh, anggap aja kayak ada scene flashback di mana dia lagi senang-senang di kursi ini sama anaknya lagi pangku-pangkuan, baca buku cerita atau segala macem. Terus ada istrinya lagi nyiapin makanan di dapur. Kurang lebih sih kayak gitu. Jadi dia merasa kekang dan akhirnya terkena gangguan sebenarnya pada dasarnya. Dan ketiga, kenapa aku tetap keep on shot? Biasanya director jarang banget nge-cut. Kayak misalkan ada director kadang kalau lihat di monitor ngerasa kayak pengen mengeksplorasi talentnya itu sendiri. Kadang ada sesuatu yang suka diberikan lebih, betul Pak Ian. Kadang ada sesuatu yang diberikan lebih sama aktor ya. Contohnya, director cuma ngomong, nah gue pengen adegannya lo nangis di sini karena lo ditinggal istri lo kayak gini. Sama kayak kejadian film si Godfather 3, pas adegan si Robert De Niro itu anaknya ditembak. Kalau kalian lihat kan sebenarnya nangisnya Robert De Niro itu nggak ada suara. Itu padahal nggak diminta sama direkturnya. Tapi Robert De Niro tuh ngasih itu kenapa? Karena menurut dia mengekspresikan kehilangan anak itu ya itu benar-benar dalam banget. Jadi cuma kayak baru teriak gitu. Jadi kadang ada kondisi di mana kita nggak boleh nge-cut kayak kondisi penting kayak gini nih untuk masalah mood. Makanya director jarang banget nge-cut. Sampai gue pegel sih waktu itu kayak pernah sampai 5 menit 8 menit gue tahan gitu. Berat coy. Tapi adegan bagus ya udah. Tapi oke nih udah lah tahan. Kayak sampai ngomong fokus. Oh iya. Tahan. Kayak gitu kurang lebih yang akhirnya membuat kita lebih mementingkan ceritanya dibandingkan ya keselamatan saya sendiri sih sebenarnya bicara situ sih. Oke, terus yang kedua nih Pak, kita boleh pindah situ ya. Ini kan tadi TV segala macam. Oh iya nih alat-alatnya nih sangat sederhana sekali. Jadi gimana cara kita menentukan exposure, yaitu biar kita mudah dengan menggunakan lighting yang kecil-kecil kayak gini. Yang pertama kali yang harus kalian ingat adalah tentuin exposure ruangan itu sendiri sebelum dilampuin. Jadi dinormalkan aja dulu. Yang kedua baru tinggal ditambahin lampu yang kecil sama lampu yang kayak gitu. Itu udah cukup membantu. Perlu alat berarti buat light meter. Apa? Perlu alatnya buat light meter. Perlu. Light meter itu perlu karena untuk ngitung light ratio. Tapi kalau karena zaman sekarang ini udah kameranya udah pada canggih, kita cuma tinggal ngebaca zebra, kita cuma membaca histogram segala macam itu udah cukup. Kecuali kita mau ada yang namanya konsistensi lighting. Konsistensi lighting itu kayak misalkan lighting ratio itu yang sering kita pakai apa? 1:1K, 1:2K, 1:4K, atau 1:8. Kalau aku sih biasanya senangnya sih main di 1:2 sama 1:4. Karena kebanyakan cerita yang aku dapat arahnya ke situ semua. Jadi kalau kalian lihat dari portfolio itu rata-rata terangnya sekian, gelap agak lebih gelap di sini. Iya. Kayak gitu kurang lebih. Kalau 1:1 biasanya lebih ke iklan sih. Karena kan harus netral, semuanya harus terlihat cantik, harus terlihat beauty. Makanya 1:1. Nanti kalau mau belajar sebenarnya itu bisa dicek di YouTube. Ya di YouTube. Ya gitu. Lebih fokus ke ke pembuatan si lebih ke job destinasi sinematografer itu sendiri aja sih. Dan sampai kita berpikir bahwa kita mau jadi sinematografer harus bisa melakukan semuanya. Enggak, karena balik lagi film itu kerjanya kolektif. Jadi ada beberapa orang yang kita mungkin harus ajak ngobrol sebelum menentukan shot, sebelum menentukan syuting gitu sih. Dan kenapa dan juga sebelum menentukan kamera apa yang kita harus pakai. Nah sekarang gini, ini sebenarnya sih sama aja, tapi mungkin bedanya tempatnya biar lebih variatif aja. Kebetulan orang art itu misalnya udah bagus banget di sini, gitu. Jadi kita harus bisa memanfaatkan. Pak, jadi gini, ceritanya gini. Kali ini Pak Hadi saya lagi duduk untuk mempersiapkan. Bapak bentar lagi pentas. Tapi Bapak tuh senang banget. Sebenarnya senang banget. Tapi Bapak lama-lama tuh ke-distract. Kenapa? Karena Bapak ingat ada poin penting di mana kondisi inilah yang pertama kali Bapak dan anak Bapak kembali rukun. Sedangkan anak Bapak meninggal tadi sih. Jadi mungkin aku butuh transisi ya Pak. Ya kayak senang kayak gue baca nih, gue ini. Mungkin aku kita kesel ya. Apa ya? Biar bapaknya atau buku deh buku. Buku di gua ada. Anggap aja buku ya Pak. Mohon maaf.
ngapa gitu. Jadi lagi seneng-senengnya baca skrip, baca ini, sebentar lagi gue mau pentas apa segala macem. Tapi ada satu poin di mana bapak ketika bapak ngeliat kaca kayak, kok gue teringat something ya. Yaitu sebenarnya masih ada hubungannya sama yang bapak bilang. Jadi di sini bapak kerjanya itu adalah seperti bapak kerjaan bapak sekarang, yaitu sebagai pelaku teater. Gitu aja. Jadi gimana caranya bapak untuk mencoba untuk menahan diri, mengatur emosi, dan tetap untuk profesional, untuk tetap bisa tampil profesional. Gitu aja sih. Jadi ini lensanya 50, lebih padat lagi. Karena di sini kenapa aku pilih lensa 50? Karena udah disewa. Enggak sih. Karena emang mau lebih dekat aja sih sama objek utama dan lebih sempit backgroundnya. Dan dia emang kondisi dimana dia lagi tertekan masih dengan line yang sama. Sementara saya lagi lihat enggak, segala macam kayak apa sih kamu ini maaf. Dok, mau ini dulu di ini oke. Kelihatan. Oke, kita mulai ya Pak ya. Oke, kamera rolling and action.
Oke. And cut. Nah, sekian ya share kali ini. Jangan lupa buat ditonton video-video yang lain yang kira-kira menarik buat kamu. Like dan share dan komen. Bye.